Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi Samba ya. Jadi apa sih Samba itu? Samba merupakan sebuah perangkat lunak yang mengimplementasikan protokol SMP dan memiliki fungsi sebagai sumber daya apapun, baik berupa data antar komputer yang terhubung di jaringan. Samba itu identik dengan pertukaran data untuk sistem operasi Windows ya, tetapi pada dasarnya Samba juga dapat digunakan pada sistem operasi berbasis Unix dan Linux seperti Ubuntu sebagai sarana untuk pertukaran data berupa file ataupun folder. Selain pertukaran data, Samba juga mendukung fungsi untuk berbagi printer yang tersedia pada jaringan, sehingga dapat digunakan secara bersama-sama. Oke, sekarang kita coba dulu untuk masuk ke Ubuntu-nya di VirtualBox. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, untuk mempermudah koneksi internetnya, kita ubah dulu untuk setting jaringannya menggunakan NAT. Network, kita gunakan NAT, dan untuk pengaturan advance-nya nggak ada ya. Kemudian oke, kita start. Tunggu sampai proses masuknya selesai. Oke, kita sudah masuk. Sekarang kita masuk ke terminal dulu. Di video sebelumnya kita sudah mengotak-atik jaringannya ya. Kemarin kita menggunakan host only adapter. Nah, karena kebutuhan kita kali ini adalah untuk instalasi yang memerlukan koneksi internet, jadi tadi kita sudah kembalikan dulu untuk jaringannya menjadi NAT. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah terhubung dengan internet? Oke, yang pertama yang paling mudah kita lakukan ping ke Google ya, ping www.google.com. Nah, di sini name or service not known. Jadi kita masih belum terhubung ke internet. Nah, sekarang kita cek dulu untuk di jaringan netplan-nya. Jadi masuk dulu ke nano/etc netplan 50, kita pakai tab saja. Kemudian enter. Nah, untuk mengembalikan ke posisi sebelumnya, jadi semuanya kita buat menjadi komentar dengan menambahkan tanda pagar. Oke, Ctrl X, Y, enter. Kemudian netplan, apply. Nah, sekarang kita cek dulu untuk jaringannya. If config, kita sudah mendapatkan di sini ya, sudah berubah menjadi inet 10.0.2.15. Nah, sekarang kita coba ping ke Google, ping google.com. Nah, oke, sekarang dia sudah replay ya. Ctrl C. Oke, untuk instalasi Sambanya kita bisa menggunakan task shell ya. Jadi kita ketikkan apt install task shell. Kemudian Y. Kita tunggu. Kemudian kita jalankan task shell. Oke, lalu kita cari untuk yang Samba. Oke, di sini ada Samba file server, gunakan tanda spasi untuk menandai dia. Kemudian tab, kita enter. Nah, dia akan melakukan proses instalasi Samba. Oke, kita tunggu sampai selesai ya.
Oke, proses instalasi Samba di Ubuntu 18-nya sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Samba. Sebelum itu kita buat dulu sebuah folder atau directory yang nantinya akan kita share. Oke, kita gunakan perintah mkdir spasi, saya letakkan di home, kemudian dian. Saya beri nama share. Oke, enter. Kita cek menggunakan ls-l. Oke, nah sekarang kita sudah punya yang namanya directory share. Nah, directory inilah yang nantinya akan kita konfigurasikan pada file Samba. Selanjutnya kita mengkonfigurasinya menggunakan nano, kemudian /etc/samba, kemudian smp.conf. Enter. Teman-teman arahkan ke yang paling bawah. Selanjutnya kita tulis, nah di sini adalah nama sharing yang akan kita buat. Share, kemudian comment sama dengan public anonymous akses untuk path. Tadi kita letakkan di /home/dian share. Browsable sama dengan yes. Create mask sama dengan 0,777. Directory mask sama dengan 0,777 juga. Writeable sama dengan yes. Dan yang terakhir guess OK sama dengan yes. Nah, untuk share ini adalah nama dari directory yang kita share tadi ya. Kemudian untuk komen di sini adalah sebuah komentar yang bahwa publik itu bisa mengakses untuk folder share tersebut. Kemudian path adalah letak folder yang akan kita share tadi, yaitu ada di /home/dian kemudian /share. Kemudian untuk browsable berarti jika di dalam satu jaringan kita dapat mencarinya di network. Kemudian untuk create mask di sini diberikan nilai adalah 0,777 yang berarti jika ada file baru maka dia akan diberikan permissionnya yaitu read, write, dan execute untuk diberikan hak akses full ya. Kemudian untuk directory mask berarti jika ada folder baru maka permissionnya juga akan diberikan full. Writeable berarti bisa ditulis atau bisa di-copy, bisa di-cut, dan bisa membuat file. Kemudian guess OK berarti anonim boleh masuk. Oke, setelah itu kita Ctrl X, Y, Enter. Sekarang kita restart untuk sambanya. Kita restart sambanya menggunakan perintah /etc/ini.d smbd restart. Karena kita nanti ingin men-share folder ini ya, maka selanjutnya dan karena kita juga menggunakan VirtualBox, kita ganti dulu networknya, network setting. Nah dari NAT kita arahkan menjadi host only adapter, kemudian tetap ya permisnya menggunakan allow all, kemudian OK. Nah kita setting jaringannya dulu.
nano/etc netplan 50 main cloud dan sebagainya. Nah, kita enter. Kemudian kita buat menjadi setting statis ya. Kita tuliskan network titik 2, kemudian beri satu spasi saja Ethernet, kemudian ENP0S3 addresses 192.168.56.103/24 DHCP4 no, kemudian version .22, Ctrl X, Y, Enter, kemudian kita apply menggunakan netplan apply. Nah, sekarang kita cek if config. Oke ya, di sini sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.56.103. Selanjutnya kita bisa cek apakah folder atau direktori yang sudah kita share tadi sudah bisa kita akses gitu ya. Kita masuk ke GUI, kemudian klik other location. Nah, di sini kita ketikkan smp, kemudian .2//192.168.56.103/share, kemudian enter. Kita klik connect. Nah, di sini sudah masuk ya ke share. Nah, untuk yang pertama kali folder ini masih kosong karena kita tadi belum mengisikan folder atau file. Bagi teman-teman yang menggunakan Ubuntu di versi sebelumnya ya, mungkin di Ubuntu 16, 14, dan sebagainya, untuk melakukan instalasi Samba server, kita lakukan hal yang sama juga ya, seperti pada Ubuntu 18, kita masuk dulu ke terminal. Nah, sekarang kita cek dulu untuk koneksi ke internetnya, ping www.google.com. Nah, oke, jadi masih unknown host, karena sebelumnya kita menggunakan host only adapter, sekarang kita ubah dulu menjadi NAT. Network settingnya berubah menjadi NAT. Nah, kita masuk dulu ke konfigurasi jaringannya. Kita ubah dulu sudo su. Oke, langsung masuk ke nano/etc network interface. Kita buat menjadi komentar. Ctrl X, Y, Enter. Oke. Nah, sekarang kita restart. /etc initd /networking restart. Restart. Oke ya. Nah, sekarang kita cek if config. Masih menggunakan yang sama. Langkah terakhir yang saya coba gunakan adalah dengan melakukan restart pada Ubuntu 16 ya. Oke, sekarang kita cek apakah sudah dapat terkoneksi dengan internetnya. Kita cek if config.
Oke, di sini sudah muncul ya untuk inetnya sudah berubah menjadi 10.0.2.15. Sekarang kita ping www.google.com. Oke, sudah connect. Ctrl C. Sekarang kita lakukan instalasi Samba di Ubuntu 16. Caranya masih sama. Kita masuk menjadi root dulu ya, atau super user. Kemudian kita ketikkan apt min get install tassel. Oke, kemudian Y, enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya kita buka tassel. Kita pilih untuk Samba file server ya. Gunakan tanda spasi, kemudian tab. Oke, enter. Nah, dia akan melakukan proses instalasi Samba server. Kita tunggu sampai selesai. Oke, proses instalasi tassel dari Sambanya di Ubuntu 16-nya sudah selesai ya. Sekarang kita akan mengubah mode jaringannya atau networknya menjadi host only. Nah, karena nanti ada hubungannya dengan Ubuntu 18 ya, karena kita akan menyambungkan antara Ubuntu 18 dan Ubuntu 16 sehingga proses untuk sharingnya bisa terlihat. Oke, kita masuk ke networknya, kita ubah menjadi host only adapter. Kemudian untuk permissesnya kita ubah menjadi allow all. Oke. Oke, sekarang kita cek di Ubuntu 16-nya. Kita ubah settingnya nano/etc network /interface. Kita ubah menjadi jaringan yang DHCP aja ya. Kita ketikkan auto env0s3, kemudian ifase env0s3 inet DHCP. Ctrl X, Y, enter, kemudian kita restart /etc init D networking restart. Oke, sekarang kita cek IP-nya if config. Oke, sekarang sudah mendapatkan IP yaitu di 192.168.56.103. Kita cek dulu untuk IP di Ubuntu 18. Jangan sampai bentrok sama ya. Nah, di sini 103, kalau gitu kita ubah lagi ya untuk di Ubuntu 18-nya. nano/etc netplan kita ubah menjadi misalnya 105. Ctrl X, Y, enter. Netplan apply. Oke, if config sudah ya menjadi 105. Nah, sekarang kita cek konektivitasnya antara Ubuntu 18 dan Ubuntu 16. Ping 192.168.56.103. Oke, replay, Ctrl C. Saya kembali ke Ubuntu 16. Kita coba cek juga ping 192.168.56.103. 105 ya, 105.
Oke, sudah sama-sama replay. Oke, tadi saya sudah mencontohkan atau mendemokan bagaimana kita menginstal Samba server di Ubuntu 18 dan Ubuntu 16. Tapi teman-teman, pada saat kita akan melakukan sharing, sebenarnya yang butuh diinstal untuk Samba servernya adalah di mana tempat atau folder yang akan dilakukan sharing. Jadi sebagai servernya, kalau kita sebagai klien tidak perlu menginstal Samba servernya ya. Ini tadi saya demokan keduanya karena mungkin teman-teman akan ada yang menggunakan versi 18, ada yang versi 16 atau sebelumnya. Jadi sebenarnya hampir sama ya, kita sama-sama menggunakan Tassel untuk menginstal Samba server. Nah sekarang saya tadi sudah membuat sebuah folder share ya di Ubuntu 18. Sekarang kita akan cek apakah kita bisa mengaksesnya dari Ubuntu 16. Oke, kita buka di Nautilus. Kemudian kita gunakan Ctrl L. Oke, di situ untuk mengakses file Samba, kita menggunakan perintah smb:2/ IP-nya tadi adalah 192.168.56.105/share. Saya enter. Oke ya, kita sebagai anonymous saja, kemudian connect. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi sebenarnya antara Ubuntu 18 tadi kita sudah membuat sebuah file sharing, kemudian kita akses dari Ubuntu 16. Sekarang saya coba buat satu buah folder di dalamnya, apakah nanti kita bisa mempunyai full access ya di situ. New folder, oke. Error while creating, permission denied. Jadi kita tidak mempunyai akses dari Ubuntu 16. Sekarang kita coba untuk melakukan perubahan di Ubuntu 18 ya. Apakah nanti file tersebut atau directory tersebut tetap bisa kita akses. Oke, kita masuk di Nautilusnya juga. Di dalam share, dalam folder share tadi, oke. Nah, kalau terjadi seperti ini, sebenarnya yang tidak mempunyai akses adalah dari Nautilusnya ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengakses full? Kita kembali lagi ke terminalnya, kemudian ketikkan Nautilus. Oke, kita sudah masuk di Nautilus yang mempunyai akses adalah sebagai root. Saya coba di sini berada di home. Saya masuk di komputer, kemudian home. Kemudian di sini ada folder share ya. Jadi sebelumnya pada folder share terdapat tanda kunci. Nah, kalau di sini sudah nggak ada tanda kunci, sudah tidak ada tanda kuncinya, berarti kita sudah mempunyai hak penuh. Oke, saya klik 2 kali, kemudian saya tambahkan sebuah folder, new folder, misalnya namanya adalah percobaan. Oke, di dalam folder percobaan saya tambahkan satu folder lagi, coba lagi. Nah, sekarang kita berpindah ke Ubuntu 16. Kita coba ya, apakah terjadi perubahan di situ. Misalnya saya klik dulu home, kemudian di share. Nah, oke, di dalam share
akan muncul satu buah folder yang sudah kita buat di Ubuntu 18 tadi. Kita klik 2 kali. Nah, oke, ada lagi. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah membuat folder sharingnya itu menggunakan terminal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuatnya atau share menggunakan fasilitas GUI? Kita kembali ke Ubuntu 18. Kita tetap berada pada Nautilus ya. Saya masuk ke Dian. Kemudian saya buat satu buah folder lagi untuk dilakukan sharing menggunakan GUI. New folder, sharing lagi. Oke, sharing lagi cukup mudah kalau kita melakukan di GUI. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih local network share. Kemudian di sini ada share this folder. Nah, di share this folder ini akan ada 3 pilihan gitu ya. Yang pertama adalah untuk men-share atau tidak sebuah folder. Jadi kita klik di sini berarti kita akan men-share folder tersebut. Nah, share name di sini pada saat kita mengaksesnya dari komputer lain atau dari jaringan yang lain akan dimunculkan dengan nama apa. Nah, kalau sharing lagi ini tadi adalah nama dari folder tersebut. Kalau kita ingin memberikan nama lain, boleh ya. Jadi misalnya di sini tadi sudah namanya share, sekarang namanya adalah lagi di share misalnya. Kemudian pilihannya kita bisa memberikan akses ya, allow others to create and delete file in this folder, atau yang kedua, atau bisa dua-duanya juga, case access for people without a user account. Jadi anonymous yang tidak mempunyai user itu tetap bisa mengakses dari folder tersebut. Kita create share, add the permission automatically, kemudian kita isi dulu satu folder lagi gitu ya. Coba create. Nah, sekarang kita coba akses dari Ubuntu 16. Caranya masih sama ya, menggunakan Ctrl L, kemudian SMB, oke, 105, enter. Nah, kalau tadi kita sudah langsung tembak pada foldernya, nah sekarang karena kita nggak tahu nih ya, folder apa yang namanya yang akan di-share, nah kita langsung masuk ke IP-nya saja. Jadi smb.2/192.168.56.105. Pada saat kita enter, dia akan memunculkan semua folder atau yang di-share dari IP 105. Oke, yang share di sini tadi kita sudah. Kemudian, nah di sini ya lagi di-share. Padahal untuk nama folder asli di Ubuntu 18-nya adalah sharing lagi. Nah, di sini adalah nama lain atau share name tadi yang sudah kita ganti ya. Oke, kita klik 2 kali. Jadi kita sebagai anonymous aja. Kemudian connect. Oke ya, di sini sudah ada folder coba. Oke, demikianlah tadi teman-teman percobaan kita untuk sharing menggunakan Samba server ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.